Tabea semua, balik lagi di channel Minahasa Punya. Nah, kali ini nih Karya, kita akan mendengarkan sejarah singkat dan melihat situs budaya Minahasa yang ada di kota Bitung ini. Pasti Karya semua penasaran kan bagaimana kisah kota Bitung ini? Dan juga situs budaya Minahasa tempo dulu yang ada di kota ini. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kota Bitung ini? Kota industri, kota pelabuhan, dan sekarang ini Karya, kota Bitung sudah menjadi kota kreatif kuliner. Keren kan kota Bitung? Bukan hanya itu Karya, kota Bitung ini juga terkenal dengan keindahan bawah laut dan juga keindahan taman wisata alam lainnya. Hehe. Banyak nih masyarakat kota Bitung yang belum tahu tentang asal-usul nama kota Bitung ini. Apakah kalian tahu? Jadi Karya, nama kota Bitung diambil dari nama pohon, yaitu yang disebut pohon Bitung. Nah, mari kita sama-sama melihat salah satu pohon Bitung yang masih ada. Dan dari zaman nenek moyang hingga sampai saat ini. Walaupun pohon tua Bitung ini hanya tinggal separuh, tapi kita masih bisa melihat bentuk pohon tua Bitung ini. Tak usah lama-lama, mari kita dengarkan kisah kota Bitung ini dari salah satu masyarakat adat Minahasa yang ada di kota Bitung ini. Ya, untuk sejarah kota Bitung ini memang banyaklah versi. Jadi kita sudah coba merangkum semua versi dari beberapa sumber yang kita dapat dari teman-teman sejarawan Minahasa juga, dan dari penelusuran saya pribadi. Penelusuran saya langsung ke lapangan melihat situs-situs tua yang ada di kota Bitung, dan juga dari beberapa versi keluarga orang-orang Minahasa, khususnya orang-orang Tonsea. Jadi kita coba mau mengulas untuk cerita sejarah versi yang kita rangkum dari berbagai sumber. Kota Bitung ini ada salah satu kampung tertua di kota Bitung ini yang kami sebut adalah Tanjung Merah. Dan untuk tahun Tanjung Merah ini itu di era tahun 1809 sampai dengan 1811 itu sudah diperintahkan dari pemimpin Tonsea waktu itu, Oxford Palingkahu, untuk membuat posko penjagaan dari perompak-perompak Maguindanao, Filipina Selatan. Jadi kalau kita undur lagi di tahun 1700-an, pemimpin Tonsea waktu itu adalah Opo Saverus Dotulong. Nah, jadi dengan penelusuran saya pribadi dan dari berbagai macam sumber, jadi sebelum ada kelompok-kelompok kecil yang bermukim di kota Bitung saat ini, itu jauh di masa lampau sudah ada orang-orang Minahasa yang menginjakan kaki di tempat ini dengan tujuan mereka adalah berburu. Dan ada juga beberapa tulisan tangan dari para misionaris, sendeling-sendeling. Mereka menuliskan kisah Minahasa tempo dulu yang jauh sebelum era-era 1600-an.
yang dorang tulis kisah-kisah itu tersebut adalah Pulau Lembe ini. Jadi Pulau Lembe ini nama tuanya, nama zaman dulunya adalah Punten nih Rumoyong Porong. Jadi Punten ini mengartikan pulau. Ni Rumoyong Porong ini mengartikan bahwa itu ibaratnya topi yang anyor, yang hanyut. Tapi ada pengertian lain. Rumoyong Porong ini adalah nama salah satu leluhur orang-orang Minahasa di zaman batu pertama. Di zaman batu pertama itu berarti di zaman awal mula orang-orang Minahasa. Itu sangatlah tua zamannya. Nah, kita kembali ke Kota Bitung saat ini. Jadi Kota Bitung saat ini bukan hanya satu kepemimpinan. Jadi zaman dulu ini Kota Bitung ini terbagi dari beberapa desa. Tentunya desa-desa itu tersebut mempunyai pemimpin adat sendiri-sendiri. Dari semua kampung ini, kampung yang tua adalah Tanjung Merah. Secara logika kita bisa berpikir, siapa yang awal mula? Jelas orang-orang Tonsea yang membuka pos penjagaan di Tanjung Merah. Tapi pemukiman-pemukiman dari Tanjung Merah itu mereka berpindah sebagian ke Air Tembaga atau Mataingkere. Nah, jadi di atas 1800-an baru bermuncullah kampung-kampung lain yang ada di Kota Bitung ini, yang sekarang ini. Kita coba membahas di era 1600. Ini cerita orang-orang Tonsea, di mana ini ada di catatan-catatan dan di cerita-cerita turun-temurun orang-orang Tonsea. Jadi situs-situs budaya Minahasa di era-era 1600-an itu mereka rata-rata masih memakai domato, memakai tanah domato, tanah yang kuat, yang kayak batu. Jadi situs budaya seperti ini itu kita temui di Kota Bitung ini, dari Air Tembaga, Madidir, Parigi Dolong, itu kita temui. Jadi situs itu berupa situs seperti itu bukanlah situs yang masih muda, itu situs udah tua. Nah, saya dapat di Kota Bitung ini, di kampung-kampung tadi yang saya sebut. Berarti tempat itu sudah pernah didiami sebelumnya. Karena situs-situs budaya Minahasa, kalau sudah di era 1700-an itu sudah kecil untuk pemakaian jenis-jenis batu domato seperti itu. Situs yang saya temui itu di era-era, di perkiraan di era-era 1600-an ke bawah. Jadi kemungkinan itu adalah pemakaian lisung-lisung seperti itu yang terakhir, karena sudah di era 1600-an. Nah, dan ada beberapa yang kita selidiki, kenapa tidak ada waruga. Ternyata di masa itu di tempat ini hanya dikhususkan untuk mereka bertani dan berburu di lahan ini. Nah, sampai pada terjadi letusan gunung Batu Angus sekarang. Di era itu orang-orang Minahasa kembali ke kampung mereka masing-masing. Nah, nanti orang-orang Minahasa berdomisili tetap di sini.
belum bisa dikatakan tetap sih, tapi sudah sudah menempati walaupun jarang, karena menempati mereka hanya sebagai menjaga batas-batas dari perompak Filipina Selatan. Itu di era 1700-an. Dan ada sempat yang didata 6 dotu atau 6 leluhur kita yang berperang melawan perompak pada waktu itu. Jadi 6 leluhur ini adalah Angkau, Lengkong, Sunda, Rumambi, Sompotan, dan Sibi. Jadi menurut pribadi saya, mungkin banyak lagi leluhur-leluhur kita yang melawan perompak itu. Tapi yang masih tersimpan dan terdata atau ada catatan-catatan keluarga turun-temurun, itu yang saya dapat sumbernya dari 6 keturunan ini yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi saya mau ulangi lagi, perjuangan-perjuangan orang-orang Minahasa tempo dulu itu sudah dari sejak dulu kala, dari zaman batu pertama. Mereka sudah menjaga batas-batas tanah adat mereka dengan baik sampai pada masa-masa kita saat ini. Kita balik lagi dengan Kota Bitung yang dimana sudah banyak sekali orang mengenalnya. Jadi nama Kota Bitung itu diambil dari nama pohon bitung. Dan bisa dilihat ini adalah pohon bitung yang tua di zaman torang leluhur. Jadi di saat ini potongannya ini atau setengah dari pohon bitung ini masih ada. Ini adalah salah satu pohon bitung di tempo dulu. Masih ada sampai saat ini. Kemungkinan besar ini tinggal satu-satunya yang masih ada di Patorampe, Kota Bitung ini. Jadi orang-orang tua dulu menanam ini dari pesisir pantai Kota Bitung sampai dengan di kemah. Jadi manfaatnya setelah saya telusuri, ternyata kedua pohon ini ditanam untuk menjaga tidak terjadi erosi. Dan manfaat lainnya agar nyamuk-nyamuk malaria itu tidak naik ke pemukiman masyarakat tapi turun ke pesisir pantai. Jadi kenapa kota ini diberi nama Kota Bitung? Padahal di dalam Kota Bitung sendiri banyak kampung-kampung tua. Ada beberapa kampung tua. Kenapa tidak diberi nama Kota Tanjung Merah, Kota Air Tembaga, dan lain-lain? Kenapa diberi nama Kota Bitung? Jadi awal mula sudah di era-era pemerintahan, ya bisa dibilang zaman-zaman distrik, zaman-zaman Belanda. Awal mula Belanda tunjuk pemimpin yang bernama Langit Langelo. Dan setelah dia terpilih, dalam arti pilihan oleh Belanda, dipercayakan untuk memimpin tempat ini pada waktu itu. Jadi beliau mengangkat rumahnya itu dari daerah Lilang dan ditempatkan di Wanua Bitung. Jadi Wanua Bitung ini dia seputaran Pasar Tua sekarang ini. Karena ditempatkan di situ, maka kota ini diberi nama Kota Bitung. Jadi kota ini diangkat namanya dari sebuah pohon dari awal mula pemimpin pertama menempatkan tempat tinggalnya di kampung Bitung itu tersebut. Jadi untuk saudara-saudara kita orang-orang Nusa Utara itu di era-era 1800-an akhir mau masuk di 1900-an,
itu mereka sudah sempat masuk kemari dalam arti beristirahat di tepi-tepi pantai, karena pada waktu itu mereka mencari ikan. Karena karakter orang-orang Nusa Utara, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Utara ini, tidak ada kontak fisik dengan orang-orang asli yang ada di Kota Bitung ini. Pada akhirnya jadilah bersahabat dengan orang-orang Tonsea khususnya. Nah, dan ada beberapa kampung yang ada di Kota Bitung ini, mereka bersama-sama dengan orang-orang Tonsea untuk membuka kampung itu tersebut. Nah, untuk Pulau Lembe, nama-nama Pulau Lembe itu sebagian besar adalah bahasa Tonsea. Paudean, Mawali, Walenekoko, dan lain-lain. Sampai di sini dulu penjelasan singkat mengenai sejarah Kota Bitung. Tetap baku-baku bae, baku-baku topang, dan terus jaga, lestarikan budaya kita. Pakatuan Pakalawidan. Salam budaya.